Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri India Kumala, NIM G1B022057 dari Prodi Fisika. Kali ini saya akan membahas mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia 1949, Undang-Undang Dasar 1950, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Iwa postur demokrasi terdiri dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni MPR, DPR, dan DPD. Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi, kita diminta untuk membandingkan aturan dasar dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga MPR, di mana MPR merupakan lembaga tertinggi negara, di mana ketentuan mengenai MPR dituang dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 2 dengan 3 ayat dan pasal 3 dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan pada pasal 19 dan pasal 20. Adapun fungsi dan hak anggota DPR yang telah tertuang pada pasal 20A. Di samping DPR, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu, yaitu mengajukan rancangan undang-undang, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, memilih dan dipilih. 3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketentuan mengenai DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Mengapa dikatakan khas? Sebab di samping DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai penampung aspirasi daerah. Demikian dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita, yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dan semoga saja dinamika ini diharapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang atau maturation demokrasi. Mungkin hanya ini materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.